Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di ala Edik Channel Drugs Free. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai masalah recovery is long journey. Pemulihan itu perjalanannya panjang. Tidak seperti orang menyangka bahwa menjadi pecandu itu gampang. Menjadi pecandu itu banyak rintangannya. Pertama, rintangan yang paling sangat dikhawatirkan oleh pecandu yaitu seperti saya, itu keluarga. Karena di situ orang tua, bapak, ibu, adik-adik merasa yang dulunya saya sudah membuat kerusakan di dalam rumah, hubungan komunikasi, perilaku yang perilaku adiksi seperti apa gitu. Ya nyolong milik keluarga, ya bohong terutama, dan bengong untuk nyari lagi, apalagi uang yang untuk dibelikan drugs. Itu lingkungan keluarga. Jadi banyak tantangan bagi pecandu untuk melewati perjalanan hidupnya, apalagi di lingkungan sekitar, di lingkungan rumah. Tidak ada yang mau tegur sapa, ngobrol, hanya selewatan saja, karena sudah mengetahui perilaku kita selaku menjadi pengguna. Itu ada aja hal-hal yang dibuat di lingkungan sekitar, di areal perumahan kita, membuat onar. Itu saya gitu loh. Saya dulu begitu, seperti itu. Dan yang paling membuat saya tidak habis pikir dan menjadi pusing juga begitu ya, itu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang bertempatnya dulu saya menjadi, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa saya menjadi kaki dari sebuah organisasi lah gitu, organisasi mafia ya, selaku reseller lah dari drugs. Waktu zaman dulu ya, zamannya saya itu putau ya itu sulitnya sekali saya untuk keluar dari organisasi tersebut. Ya organisasi yang tertutup ya, karena ini mafia seperti itu. Karena apa? Karena saya sudah menjadi pecandu, menjadi pengguna, dan tidak bisa membeli, yang akhirnya kan saya ikut menggunakan dan juga ikut menjualkan gitu, dengan harapan
saya mendapatkan barang tersebut setelah saya bekerja, setelah saya menjadi reseller. Nah, itu pun berjalan waktu setelah saya menjalani rehabilitasi religi di tahun 98 dan mengikuti pelatihan di salah satu yayasan rehabilitasi sosial di Sawangan. Itu tahun 99. Itu sulit sekali saya keluar dari organisasi yang hitam ini, karena saya pernah mengajukan untuk keluar dari organisasi saya ini menjadi seller ataupun reseller. Sangat sulit karena bos saya ataupun BD saya itu meragukan. Jangan sampai nanti, awas lo, lu keluar dari sini, lu laporin gue, lu laporin anak-anak semua, dan menjadi ancaman. Dan itu menjadi apa ya, menjadi tekanan juga buat gue gitu loh. Dan anak-anak juga yang dulunya bareng sama saya menjual, ya agak sedikit renggang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk tidak ikut-ikutan menjual lagi, tapi saya masih ada di situ untuk memperlihatkan bahwa niat saya untuk tidak menjual lagi, tidak menjadi kaki lagi, tidak menjadi seller lagi, itu saya tunjukkan. Yang akhirnya setelah 4 bulan berjalan, saya dicoba oleh bos saya. Saya diperbolehkan untuk tidak ikut menjadi kaki lagi, hanya dengan syarat tidak boleh lagi ke tempat tersebut, dan apabila ada sesuatu hal yang menyangkut nama gue, kata bos, nama saya maksudnya, nama lo, dan anak-anak kena semua, lo akan gue cari. Jadi ya gue harus, dalam artian gue harus close, harus gue tutup semua permasalahan yang ada di organisasi hitam tersebut. Gue nggak boleh bongkar, dan gue harus pertahankan itu, karena gue mau keluar dari sana. Akhirnya gue keluar, makanya bersyukur alhamdulillah setelah gue keluar itu, syukur alhamdulillah. Jadi gue apa ya, karena dengan ada apa ya, dengan adanya katakanlah ancaman seperti itu dari bos gue, itu membuat gue seperti di video pertama, gue nggak keluar dari tempat gue bekerja. Gue jalanin aja yang menjadi kewajiban gue selaku pekerja, pegawai yang ada di salah satu UPT
di Bogor, dan gue ngurus anak-anak, dan jadi gue lebih fokus gitu loh, lebih fokus. Dan lama kelamaan ya akhirnya gue bisa ninggalin itu semua, dan gue nggak bongkar sampai detik ini pun. Gue nggak bongkar karena gue menjaga privasi gue juga. Jadi nggak gampang jalanin pemulihan itu. Mungkin bagi teman-teman yang hanya menggunakan dan tidak menjadi penjual, itu no problem. Tapi bagi saya, yang saya alami, recovery saya is long journey, bener-bener long journey. Ambil napas saya, karena kalau saya mengingat itu, di lain sisi saya ingin berubah, ingin kembali menjadi orang yang tidak menggunakan nafza lagi, ya jenis pada saat itu putau. Di satu sisi saya mendapat ancaman apabila manakala jikalau terjadi sesuatu dengan organisasi yang pernah saya ikuti tersebut. Tapi syukur alhamdulillah, dengan atas kejadian tersebut saya bisa bertahan dan menjalani perjalanan pemulihan saya ya dengan hati-hati. Karena tidak seperti segampang membalikkan telapak tangan. Kebetulan saya mungkin salah satu orang yang beruntung yang bisa mendapatkan perjalanan pemulihan saya yang begitu panjang, dan masih bersyukur diberikan kesempatan untuk merubah diri dan menjadi role model bagi bawahan saya yang masih saya bantu pemulihannya. Ya alhamdulillah, selain saya mantan, dan saya juga social worker di salah satu UPT yang saya tempat bekerja. Jadi sangat bersyukur begitu loh, karena di satu sisi saya, pekerjaan saya pun di bidang tersebut, dan saya pun selaku pelakunya. Jadi menjalankan recovery dalam pemulihan itu banyak tantangan dan rintangan, dan banyak macam. Dan setiap orang yang menjalani recovery tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ada yang jatuh bangun, ada yang kembali rehab lagi. Alhamdulillah, untuk diri saya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bulan Agustus besok tahun 2020, sekitar tanggal 21, drugs free saya 22 tahun. Dan itu saya harus pertahankan.
Kalau menurut saya berpikir ya rambut putih, umur sudah tua. Tapi kalau dalam menjalankan recovery saya baru 22 tahun. Apalah artinya umur yang 22 tahun? Masih rentan. Masih perlu banyak belajar dalam menjalani hidup ini. Oke teman-teman semua, mungkin video berikut ini yang saya sampaikan mengenai masalah perjalanan recovery saya. Subscribe channel saya, dan kita akan ketemu kembali di kesempatan yang lain dengan permasalahan saya yang pernah saya alami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.